Oke, langsung aja pada poinnya. Jadi apa yang terjadi? Lo yang cerita deh, cus. Coba tahan, lo kan bete sama gue. Iyalah, gue mau bete. Ayo cerita Nggak sih, kenapa? sebenarnya gini, gue bukannya bete ya. Oke, gue bekerja di 1, 2, 3 jawab semuanya tiba-tiba dan bener-bener di hati gue yang terdalam juga. Mungkin gue berteman sama lo 13 tahun. Gue And I was there when your mom passed away. Gak mungkin lah gue, it was in my heart to hurt you. Ya, maksudnya intentionally. Nah, gue tuh pada saat gue ngepost itu, for Ayu Dewi, my good friend, one of my best friends, I love you. And I'm sorry for things that I did in the past, even though I didn't do that intentionally to hurt you, but still, as I told you, your feeling is valid. Your feeling was valid. I'm sorry, and Hai Komedo, komunitas Melanie Ricardo. Welcome back to my vlog. Vlog kali ini spesial sekali karena ini menjawab banyak banget rasa penasaran netizen terhadap geng Menteri Ceria, terutama persahabatan aku dan juga Ayu Dewi yang diisukan akhir-akhir ini retak, bubar, jalan. Apakah betul demikian? Apakah itu fakta atau hoax semata? Anyway guys, hari ini aku baru kelar syuting live di Indekos di Net TV. Aku ada di VIP room saat ini. Nah, aku sebenarnya lumayan nervous sih, jujur lumayan agak deg-degan karena lama banget aku gak ketemu Ayu ya. Pokoknya vlog hari ini tuh akan menjawab semuanya deh. Kenapa kita jarang kelihatan sama-sama. Kenapa pada saat di acara pernikahan Aurel Atta kita nggak ditempatkan di meja yang sama. Kenapa sering banget, lebih sering Luna sama Ayu main golf, sepeda bareng. Kenapa gue gak ikutan. Apakah benar persahabatan kita sudah tuntas, tas, lo dan gue end. Atau emang sebenarnya apa nih yang terjadi. Dan ini adalah kali kedua ya, tapi di kamera sebenarnya ini kali pertama gue dan Ayu ketemu. So aku deg-degan dan akan membeberkan kepada kalian apa sebenarnya terjadi dalam hubungan persahabatan kami yang sudah hampir 11 tahun. Iya, dari pertama gue, bahkan gue belum ketemu Tyson, gue udah sahabatan sama Ayu. Oke? Dia udah on the way kesini, dia udah nyampe di lobi depan. So wish us luck. Hopefully persahabatan kami bisa erat lagi bagaikan kepompong. Oke? Gue cek dulu ya. Katanya Ayu udah ada di lobby guys. Saya gimana? Udah sampai belum? Oh, udah di lobby. Bilangin kakak udah di VIP room dan nungguin. Oke, ya udah antar ke sini ya sekarang Bu Ayunya. Oke, bye. Oke guys, Ayu udah sampai. Aku deg-degan. Halo. Melanie, di mana Melanie? Oh, Kak Mel ada di ruang makeup, Kak? Tunjukin dong, gue nyasar. Oh ya, ayo. Bareng. Siap, ke depan. Sini. Oke. Terus? Masuk sebelah kiri, Kak. Ih, centil. Tir. Ya Allah, apa kabar sih? Kalau kan pandemi kita udah pelukan ya. Apa kabar sih? Lo apa kabar? Lo yang song sama gue. Gara-gara di Aurel Atta, lu duduk di sebelah kiri, gue duduk di sebelah kanan. Orang tuh jadi pada ngomongin tersangkain tuh kita ribut. Padahal yang ribut siapa? Oh my god, ruangan lu gede banget. Aku ruangan VIP biasa. Jadi ternyata di sini di acara buka ini lo paling mahal ya, Di net ini makanya aku- lo di enggak. kayak lo dieksklusifin ya. Enggak, aku harga sih nggak paling mahal. Segmen paling dikit. Oh gitu, pantesan. Anak-anak lain gitu tahu. Kita nggak usah ngebahas mengenai itu. Kita ngebahas mengenai karena ini banyak banget netizen udah menunggu-nunggu ya. Guys, welcome back to my vlog 1, 2, 3 jam semuanya. My best friend Ayu Dewi. Hai guys, akhirnya Ayu Dewi is in the house ya. Karena terakhir kali gue in the house gue di rumah gue. Iya bener. Oh iya, terakhir tuh gue tuh datang ke rumah lo ya Yu. Gue ke rumah lo waktu Lo itu. ngobrol sama gue ngobrol banyak sama lo. Lo nangis panjang, gara-gara lo nangis segala macam AdSense gue naik gue. 1, 2, 3 Jalan selalu aja. Pantes punya album dulu satu. Sorry, single. Oh iya. Album kan banyak. Tapi Gue kurang cuma kedengeran. single. Enggak. Sama sama saya. Boro-boro kedengeran, orang tahu juga enggak. Iya bener-bener. Yuk, oke, banyak banget netizen yang pada bertanya-tanya.
sebenarnya what happened with us ya. Kita tuh digosipin kayak kemarin gue ke The Sultan ya. Gue tuh dibilangin sama Raffi segala macam, katanya gue berantem sama lo. Geng Menteri Ceria tuh bubar dan segala macam. Oke, kita di vlog kali ini sesuai dengan janji gue guys, kita akan ngobrol heart to heart. Sebenarnya karena I think it's about time ya. Kita emang udah I think we're ready ya, both of us udah siap untuk membuka ini kepada publik bahwa apa yang sebenarnya terjadi dalam persahabatan kami yang ternyata gue koreksi bukan 11 tahun, 13 tahun. Lu mah suka ngurang-ngurangin lo. Oke, langsung aja pada poinnya. Jadi apa yang terjadi? Lo yang cerita deh, cus. Cepetan, lo kan bete sama gue. Iyalah, gue mau bete. Ayo cerita Nggak sih, kenapa? sebenarnya gini, gue Iya. bukannya bete ya, gue Iya. koreksi, gue kecewa. Kecewa. Karena menurut gue, lo sudah melakukan sesuatu yang di luar ekspektasi gue. Sebagai seorang teman dekat. Yes. Karena kan gue tuh kan gitu ya. Mungkin karena Iya. gue tuh orangnya bondingnya tuh kenceng sama orang-orang yang gue anggap deket. Jadi saat orang-orang itu yang menurut gue melakukan Iya. hal yang di luar ekspektasi gue tuh kecewa. Iya. Jadi gue tuh sangat amat kecewa sama lo. Walaupun padahal setelah dipikir-pikir sampai sekarang, Iya, iya. ya gue nggak ngerti lo nggak maksud gitu. Iya, iya, iya. Lo kan anaknya gila-gila momen, Yes. gue tahu. Mohon Gila-gila maaf, duit. Sebenarnya kita berdua tuh sama. Ambisi gila-gila, bu konten, apose. Makanya lo tahu guys, kenapa Geng Menteri Ceria tuh YouTube-nya nggak pernah jalan. Karena kita berdua. Nah, apa yang terjadi adalah 1 tahun yang lalu kalau nggak salah, if I'm not mistaken ya, a year ago setelah mamanya Ayu almarhumah ibu meninggal. Waktu ibu meninggal tuh gue masih datang dong. Melanie nemenin gue, Masih nemenin gue sama Luna. di mereka sampai di samping Iya. liang lahat, sampai dimakamin, Iya. sampai tertutup makamnya, dan Iya. makanya gue tuh ngerasa sangat amat deket banget gitu loh sama kalian gitu. Jadi ada satu momen dimana lo melakukan action yang menurut gue juga sampai sekarang ya sebenarnya enggak gitu, dan enggak cuman gue yang ngomong kayak kalau anak-anak tempat kalau orang kerja gue luar, kan iya, anak-anak iya. tempat yang ngerti-ngerti kan anak-anak tempat kerja gue Iya, kayak kan Raffi, Denny, iya, Jadi iya. kadang mereka gangguin gue, Iya, iya, kadang iya. juga mereka kalau lagi benar gitu ngomongnya kayak lah kan dia cuman bikin ini gitu. Iya, iya, iya. Iya gue ngerti, cuman lo ngerti gak sih perempuan? Tapi your feeling is valid menurut gue. Your Perempuan feeling is tuh valid. kayak terbangun dari 99% perasaan, apalagi Betul. gue kan tuh anaknya baper Benar, gitu, benar, bucin. benar. Jadi gue tuh kayak kok gitu sih lo? Dan gitu. kayaknya pada saat itu menurut gue lo tuh lagi emotion lo tuh at the lowest point. tuh. bener, itu juga keadaan gue. Ya kan? Karena menurut gue gini, orang yang gue tahu 13 tahun gue berteman dekat sama lo tuh orangnya very confident. Justru menurut gue pada saat gue pertama ketemu lo di Fun Fearless Female, gue tuh kagum banget dan gue gak pernah bilangin sama lo, gue kagum banget dan gue tetap ya lagi-lagi gue berusaha untuk menyanyi ke kalian. Gila-gila. Tinggal anting-anting lagi segede-gede. Gila persaingan kan? Balik lagi, a year ago setelah ibu almarhumah meninggal, terus gue sempat datang ke tempat lu, kita nge-vlog, nangis-nangisan segala macam. Banyak cerita yang ditayangin, banyak cerita yang juga yang buat Gak konsumsi bisa. off air. Benar, gak bisa dong ya. Sorry banget guys, karena ya lo mengerti dong bahwa ada hal-hal yang gue bisa sama Ayu bisa share, ada hal kita nggak bisa share. Iya. Nah setelah itu, bercerita nggak nih? Yang mana nih? Oke, gue bekerja di 1, 2, 3 jawab semuanya tiba-tiba dan bener-bener di hati gue yang terdalam, Yung, gak mungkin gue berteman sama lo 13 tahun. Gua Dan ngerti and sih. I was there when your mom passed away. Gak mungkin lah gue, it was in my heart to hurt you. Ya maksudnya intentionally. Nah, gue tuh pada saat gue ngepost itu, sama sekali di otak gue tuh gak ada kepikiran. Not even cross my mind about you. Justru yang gue takutin tuh adalah Yang pihak sana, lain. ya tahu gue. Takutnya nih gitu, ada salah satu pihak nih kata-katanya ini menyinggung nggak ya gitu kan. Gue tuh orangnya sebenarnya sama kita Yo gitu, sangat hati-hati gitu. Beberapa menit setelah itu gue keingat nih, shoot kata gue, kayaknya si Ayu tuh ada story kata gue gitu. Tapi balik lagi ya, ini apa yang gue dan Ayu omongin ini adalah betul-betul subjektif. Very subjektif. Ini adalah perasaan kita Yuk. Kita nggak butuh untuk dibenarkan karena emang itu perasaan lu dan perasaan gue saat itu gitu. Gue waktu itu memang benar yang lo bilang, I was at my lowest point of Iya. life. Jadi otomatis judgement gue terhadap apapun itu pasti terpengaruh oleh perasaan. Everything and all angle of my life itu Iya. semuanya tuh terbangun dari perasaan. Jadi semua keputusan-keputusan gue tuh jarang ada yang logis saat itu. I think for the next 1.5 years atau maximum 2 years gitu, dari tahun-tahun itu tuh gue tuh tidak living healthily ya, nggak hidup sehat. Walaupun di orang-orang publik nggak ada yang Nggak ada tahu yang tahu. gitu. Karena emang gue nggak mau juga ngapain sih, karena gue tuh punya prinsip gini, apapun yang terjadi sama gue selama itu tidak ada faedahnya untuk diketahui publik gitu, ngapain? Ya. Kalau orang tahu
yang ada gue palingan diomongin bukan Betul, didoain betul, gitu. Gue betul, mendingan betul. orang tahu tuh kalau ada yang tahu sesuatu tentang hidup gue ya mending didoain gitu. Iya, iya. Ada manfaat buat gue gitu. Kalau cuma diomongin doang gue gak butuh diomongin orang. Gue Benar. cuma butuh kerja kita seru, kerja kita Iya. berkarya, Iya. karya kita yang bicara gitu. Betul, Kalau betul. itu kan kalau gue ya gitu. Jadi gue mikirnya hal-hal tertentu nggak akan gue buka sampai kapanpun. Jadi saat itu lo mengakui dan menyadari betul bahwa lo itu tidak dalam posisi hidup yang sehat. Sehatnya fisik atau mental yuk? I was gini ya, gue kalau bercanda itu untung ya gue udah nggak gila gitu loh. You said that to me. Actually, Gue bilang gitu ya? Lo tuh pernah bilang sama gue, Bo, gue nggak lompat dari lantai 18 aja, itu udah alhamdulillah banget. Gue masih bisa berdiri, masih bisa sehat, masih bisa ngurusin anak gue 3 setelah ibu meninggal tuh, gue itu udah alhamdulillah banget. Dan di hati gue, jujur saat itu, gue tuh ngeliat lo tuh, you are a fighter, you are a freaking strong woman. Saat itu, walaupun gue nggak tahu ya di dalamnya sebenarnya lu seperti apa sampai ininya kan kita nggak tiap hari juga sama-sama gitu loh. So at that time sebenarnya yang nggak sehat itu you're physically atau mentally? Kalau fisik gue nggak pernah, gue lupa ya, gue sakit sih enggak ya, maksudnya ngomongin kita misalnya gue nyesek untuk waktu yang lama gitu enggak gitu. Cuman gue ngerasa kalau gue nggak bisa kelihatan dari muka gue buat orang-orang yang kenal gue kayak my apa ya nanar, gue suka nanar gitu cara ngelihat gue dan segala macamnya. Nah bahkan kayak ipar gue juga bilang kayak lo mesti stop mikirin aneh-aneh. Kenapa? Kalau kata orang Sunda nggak cenghar kata dia gitu kan. Oh gitu ya. Oh kelihatan ya gue padahal sih kayak nggak mantul gitu. Ya jadi nggak ceng gitu. Nah gue jadi ngerasa masa sih gitu. Jadi gini loh, kehilangan ibu gue itu adalah momen paling titik terendah hidup gue gitu. Yep. Dan untuk mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan lagi itu kayak double gitu kan. Yep. Jadi gue tuh kayak at that time udah gitu kan waktunya kan nggak jauh-jauh amat. Jadi gue ngerasa setelah ibu meninggal maksudnya? Ya, dan gue merasa ibu gue itu kan seumur hidup tuh melindungi gue secara fisik, secara mental, secara doanya tuh kerasa banget. Sebenarnya kita sama kan? Iya, kita sama. Hubungan makanya ke ibu tuh sama gitu loh. deket banget, nggak bisa. Begitu hilang dia pulang, doanya kan juga nggak ada dong. Walaupun bapak gue juga pasti selalu berdoa ya. Cuman tuh jadi kerasa lebih ringkih aja gitu. Terus adalah beberapa hal lagi gitu. Yang kejadian dalam hidup lu. Iya, jadi gue ngerasa down banget. Sementara gue sadar bahwa kalau gue tuh sakit, maksudnya kalau gue tidak sehat nih mentalnya, gue sedih terus. Ini anak-anak gimana? Ada gitu. 3 loh. Iya, gue kan nggak bisa dong. Gue mesti kuat untuk mereka. Karena gini loh, anak-anak kan suka nanya apapun ditanya. Betul. Kan kadang-kadang lo perlu sehat lahir batin atau tenang lahir batin untuk tetap menjawab mereka tanpa memarahi mereka. Padahal kan mereka cuma nanya, mereka nggak salah. Nah, gue nggak mau jadi orang yang kayak dikit-dikit marah karena gue punya masalah sendiri gitu. Dan saat itu tuh lo baru ngelahirin yuk. Baru ngelahirin, lagi nyusuin, mulai kerja lagi dengan ibu yang kondisinya baru ninggalin elu, dan that thing happen, dan what happened with us juga nggak lama dari kejadian itu, gue inget banget. So long story short, gue tuh feeling guilty sebenarnya sama lo yuk gitu. Feeling guilty. I think I called you or you called me. Lo nelfon gue ya? Iya. Sebenarnya gue tuh pengen nelfon lo, tapi gue takut. Jujur, karena gue gini. Kali-kali dia nggak tahu. Gue tahu otak lo. Ini gini, kayak maling. Udah, anjir. Hati lo udah kayak, jangan maling. Tapi kalau gue balikin, tak ketahuan lagi. Jadi hati gue cuman kayak, gue juga nggak tahu ya, misalnya dari berapa ribu orang yang gue follow, tiba-tiba lo lewat aja gitu. Yang bener lo. Postingan lo lewat, gue kaget. Dan ya lo tau lah ya, orang kalau lagi nggak fit gitu ya, lahir batin kan kayak langsung sepaneng. Terus gue nggak nelfon, gue WhatsApp lo. WhatsApp. Ingat lo ya? Kita ingat gue WhatsApp panjang-panjang lama-lama kayak. Saat itu gue tidak bisa berpikir clear. Yang gue pikir saat itu adalah kayak udahlah percuma juga gue ngomong, orang udah kejadian. Terus gue nangis, gue telepon Luna. Yang bener lo. Gue nangis, gue telepon Luna. ya? Tetap lah, siapa lagi sih? Bukan Eric Chandra lo. Enggak, bukan. Dan si Luna juga, kalau gue gini, kalau gue tuh bukan kecewa semua, maksudnya gini, I was really expecting these people, my friends gitu, harusnya tuh menjadi jembatan hubungan silaturahmi gue yang mungkin saat itu keputus sama Ayu Dewi. Terus mereka kayak yang diem aja gitu kayak, mereka bingung. Mereka bingung kayak, ini gimana? Kalau itu gue cabut dari grup. Iya, you left grup. Makasih nggak tahu ya, lu juga nggak sadar. Gue nggak nge, karena emang saat itu jujur ya, kondisi grup geng Menteri Ceria di WhatsApp grup itu seperti kuburan, bener gak? Iya benar, sepi. Gila sepi banget. Tapi juga baru-baru aja.
Terus tiba-tiba mereka muncul di taman-taman foto-foto. Oh, ada grup di antara grup, kata gue. Oh, baik. Gue tuh udah pengen nge-leave grup, tapi gue pikir enggak, gue harus dewasa. Dan gue tuh waktu WA gue sama sekali I wasn't trying to define, gue cuma explain to her, you not in my intention untuk menyakiti lo bla bla bla. Tapi gue tahu kayaknya I think I hurt her nih, walaupun gue tidak sengaja. Dan gue langsung minta maaf kan, yuk berkali-kali, ayo maafin gue ya, yuk. Lo minta maaf, lo WhatsApp gue, lo voice note gue, lo kirim kue ke rumah gue, berasa gue ulang tahun ke-17, tinggi banget tuh kue. Dari April muka lu tuh 2 Iya, juta tuh. endorse ya? Gue bengong, enak aja lo. Gue bilang, Atil, I love you, sesimpel itu. Karena emang gue tuh bener-bener ngerasa gue tuh, aduh gue gak mau kehilangan lu sebagai salah seorang temen deket gue gitu loh. Iya, gue kan? ngerti sih. Cuman memang waktu itu juga gue Gue sampai ini loh, yuk. Gue sampai bukan unfollow lo. mute. Gue mute, iya. I finally choose Gue kayaknya ini gue blok makanya lo. blok gue kan. For Ayu Dewi, my good friend, one of my best friends, I love you, and I'm sorry for things that I did in the past. Even though I didn't do that intentionally to hurt you, but still, as I told you, your feeling is valid. Your feeling was valid. I'm sorry, and